Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Widayanti dalam channel Educational Apps. Baiklah teman-teman, kita akan membahas terkait dengan cara pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia pada kali ini. Baiklah, mari teman-teman untuk simak secara detail apa saja yang perlu untuk disiapkan bagi teman-teman yang mau daftar beasiswa pendidikan Indonesia. Bagi yang belum memiliki akun, silakan untuk daftar akun. Bagi yang sudah punya, silakan untuk login menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Kita akan melihat teman-teman untuk berkas beasiswa pendidikan Indonesia itu apa saja yang diperlukan. Teman-teman kalau sudah punya akun, silakan untuk login ke akun beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, di sini kita lihat ada informasi ya. Setiap pengusul hanya dapat memilih satu jenis beasiswa dalam satu periode. Jadi teman-teman harus menentukan skema apa dulu yang akan teman-teman daftarkan untuk beasiswa pendidikan Indonesia. Kemudian setelah teman-teman mengetahui ingin mengambil skema apa, kemudian teman-teman bisa melihat berkas apa saja yang mau dipenuhi. Oke, kita lihat untuk kali ini skema beasiswa untuk S2. Nah, di sini teman-teman sudah memasukkan nik ya. Kemudian jenjang pendidikan S2. Nah, jenis beasiswanya di sini banyak teman-teman. Disesuaikan dengan jenis beasiswa yang memang dibuka oleh Beasiswa Pendidikan Indonesia. Itu ada calon dosen pendidikan tinggi, kemudian ada pelaku budaya. Nah, ini saya mencontohkan untuk mengambil pelaku budaya. Kemudian perkuliahan itu periode BPI 2024 batch 1, negara tujuan kalau di dalam negeri berarti Indonesia, kalau di luar menyesuaikan ya teman-teman. Kemudian di sini ada program studi tujuan. Silakan pilih program studi sesuai dengan program studi tujuan teman-teman. Di sini saya pilih contohnya saja ya di UNY. Kemudian nomor pendaftaran PT. Nah, ini nomor pendaftaran PT itu wajib selain ongoing. Jadi kalau teman-teman ongoing itu tidak perlu untuk diisikan, tetapi nanti yang dimasukkan adalah KHS teman-teman. Kalau misalnya yang untuk pendaftaran PT ini bagi yang registrasi baru. Jadi memang baru masuk ke perguruan tinggi tersebut. Nah, dilihat dari mana? Itu dari pendaftaran. Jadi ketika teman-teman mendaftar, registrasi itu ada nomor pendaftaran. Ini saya berikan contoh. Di sini ada nomor pendaftaran. Di nomor pendaftaran itulah yang di copy paste ke bagian nomor pendaftaran PT. Nah, ini contohnya nomor peserta. Teman-teman langsung masukkan saja di nomor peserta tersebut, dipastekan ke situ, kemudian simpan draft. Nah, difabel itu ketika teman-teman difabilitas ya. Kalau tidak difabilitas berarti pilih tidak. Kalau difabilitas pilih iya. Kenapa ini harus diisi? Karena nanti teman-teman ketika misalnya difabilitas itu ada tunjangan untuk pendamping. Jadi pendamping, karena kalau difabel itu kan butuh pendamping. Jadi nanti ada tunjangan untuk pendamping. Tetapi kalau misalkan tidak difabilitas, itu nanti tidak ada pendampingnya seperti itu. Jadi memang harus diisi ya atau tidak. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, kalau semuanya sudah terisi, ini nanti kita bisa langsung klik bagian simpan draft. Nah, ini ada pertanyaan, apakah Anda yakin? Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya merupakan mahasiswa baru yang akan menempuh perkuliahan pada tahun akademik 2004-2025. Ini teman-teman silahkan pilih ya. Nanti kalau teman-teman sudah pilih iya, akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini untuk biodatanya, teman-teman otomatis sudah masuk ya, sesuai dengan pendaftaran data dirinya, kemudian nicknya semuanya. Nah, ini tinggal kita lengkapi saja. Untuk nama lengkap dan nick itu otomatis sudah terisi. Selanjutnya jenis kelamin, kemudian jenis kelaminnya silakan diisi, kemudian status perkawinan atau pernikahan itu silakan diisi, nomor telepon juga, nomor WhatsApp, semua yang bertanda bintang itu silakan dilengkapi dan diisi teman-teman.
Jika sudah melengkapi semua yang ada di sini, termasuk nomor telepon, kemudian nomor WhatsApp, alamat sesuai KTP, kemudian kabupaten kota, kode pos, alamat domisili, kabupaten domisili, kemudian kode pos domisili, pekerjaan. Nah, ini semuanya harus diisi ya yang bertanda bintang. Berarti ini pekerjaan tidak perlu teman-teman, bisa diisi atau bisa tidak diisi. Selanjutnya teman-teman, ini bagian informasi keluarga, itu silakan dilengkapi nama ayah, kemudian pekerjaan ayah, pendidikan ayah, pendapatan ayah, kemudian begitupun dengan ibu, nama ibu, pekerjaan ibu, kemudian pendidikan ibu, pendapatan ibu, dan lampirkan jika sudah menikah itu melampirkan KTP istri atau suami, kemudian tanggal lahir, pekerjaan suami, pendidikan suami atau istri, kemudian pendapatan suami atau istri. Nah, ini harus dilengkapi semuanya berkas-berkas ini, jangan sampai ada yang tertinggal. Setelah semuanya terisi teman-teman, nanti teman-teman silahkan klik bagian simpan draft. Pas foto, kemudian ada KTP, ini yang wajib ya, berarti yang centang merah. Kemudian surat pernyataan bersedia dibebas tugaskan, maksimal 2 MB. Jadi jangan melebihi 2 MB teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ternyata suratnya itu lebih dari 2 MB, pasti tidak bisa untuk diupload. Selanjutnya esai 2 MB, kemudian surat dokumen rencana studi, hasil karya cipta itu jika mengambil pelaku budaya ya yang ada penciptaan. Selanjutnya surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian. Ini tadi karena memang pelaku budaya yang diambil, jadi ada surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Kebudayaan. Bagaimana cara untuk meminta surat? Nanti teman-teman bisa komentar saja kalau ada yang ternyata membutuhkan. Selanjutnya, ini kalau yang nggak ada tanda bintang nggak usah, berarti surat rekomendasi atau rekomendasi akademisi ini juga harus diisi teman-teman. Selanjutnya surat keterangan sehat dan bebas narkoba, surat pernyataan pendaftar beasiswa pendidikan Indonesia, itu sudah ada ya, tinggal di download aja. Kemudian transkrip pendidikan terakhir, ijazah pendidikan terakhir, LOA unconditional, keterangan diterima perguruan tinggi. Nah, sudah sampai di situ saja kalau teman-teman ngambil pelaku budaya. Intinya ini dokumen-dokumen yang memang diperlukan ya teman-teman. Selanjutnya itu terkait dengan riwayat pendidikan. Jadi riwayat pendidikan ini silakan ditambahkan. Jika kalian S1 itu silakan ditambahkan untuk SMA-nya. Jika kalian mau masuk S2 silakan ditambahkan S1-nya. Kemudian jika sudah selesai silakan disimpan. Selanjutnya teman-teman, riwayat pekerjaan jika tidak ada pilih saja tidak, tapi jika ada silakan diisi iya. Misalkan ada, itu apa saja yang diisi, nanti teman-teman ini yang diisi, institusi, posisinya, kemudian tahun masuk, tahun keluar, dan pendapatan. Kalau teman-teman sekiranya tidak ada, ya tinggal ubah pilihan saja menjadi tidak, seperti itu. Selanjutnya bahasa. Nah, ini apakah Anda memiliki sertifikat kompetisi bahasa? Kalau ada, pilih iya. Kemudian kalau tidak ada, pilih tidak. Karena bahasa itu kalau di dalam negeri itu tidak diwajibkan ya. Nah, kalau misalnya kita coba pilih ya, itu bahasa jenis bahasanya apa, kemudian sertifikatnya apa.
skornya berapa, kemudian tahun sertifikasi berapa, dan file sertifikatnya dilampirkan. Kalau misalnya teman-teman tidak ada, teman-teman tinggal pilih aja klik tidak, kemudian simpan. Selanjutnya pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi juga begitu, teman-teman pilih aja ya atau tidak, kemudian simpan. Selanjutnya prestasi juga begitu, kalau ada silakan diisi, kalau tidak ya sudah tidak apa-apa. Kemudian pelatihan workshop, karya ilmiah, konferensi ilmiah, riset, dan konfirmasi berkas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebelum submit itu silakan dicek dulu. Pastikan semua status itu sudah lengkap. Kalau belum lengkap, jangan disubmit gitu, teman-teman. Itu ya teman-teman terkait dengan berkas apa saja yang perlu disiapkan teman-teman untuk mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia. Semoga teman-teman bisa menjadi salah satu awardee beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2024. Sekian dari saya. Jika teman-teman ingin bertanya silahkan komentar di kolom komentar ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.